Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memberitakan kabar baik. Tindakannya, perbuatannya selalu baru setiap pagi, dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Great is His faithfulness. Kesetiaannya sungguh hebat, dan firman-Nya menyatakan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mendengar dari Tuhan mengenai apa yang akan Dia kerjakan sekarang ini. Kalau kita rindu untuk melihat pekerjaan Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan membuat air memancar di padang gurun. Anda mau melihat air, sukacita, kegirangan, kebahagiaan, keberhasilan dari Tuhan memancar di padang gurunmu, maka buka hatimu dan siapkan hatimu untuk mendengar dari Tuhan berita yang akan menyatakan kepada kita apa yang Dia sedang kerjakan. Hal baru apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Ketika Tuhan mengerjakan apapun hal baru yang Dia kerjakan, apa yang Dia kerjakan itu akan menghapuskan segala jejak pekerjaan musuh dari hidup umatnya. Apapun yang dikerjakan musuh untuk mempermalukan umat Tuhan akan dihancurkan oleh pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak ada lagi cacat atau kerut atau yang serupa itu di dalam hidup Anda. Efesus 5 ayat 27 berbicara mengenai program Tuhan bagi umatnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dikatakan supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tuhan sedang membawa umatnya ke alam penuh kemuliaan. Kita sedang datang berhadapan muka dengan alam pujian dan kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa semua yang diciptakan Tuhan, segalanya adalah miliknya dan diciptakannya untuk memperlihatkan keagungannya. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan baru yang Dia kerjakan adalah untuk membawa kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya, dan untuk melenyapkan segala perbuatan jahat yang dikerjakan musuh, yang membuat umat Tuhan hidup dipermalukan dalam kekalahan. Semua itu Dia mau lenyapkan dari hidup umatnya. Akan tetapi, dari ayat yang kita lihat tadi, kita melihat bahwa Tuhan berkata, tidakkah kamu mengetahuinya? Tidakkah kamu mengetahuinya? Ini berbicara bahwa Tuhan mau kita tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Ada apa yang membuat ketika kita tahu, maka pekerjaan itu, pekerjaan baru yang sedang Tuhan kerjakan itu, tidak hanya sekedar akan menjadi berita yang kita dengar terjadi dalam hidup seseorang, tetapi menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita alami secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mungkin ketika Tuhan mengerjakan sesuatu bagi seseorang atau sebagian orang, orang itu tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja? Kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan membangun bahtera untuk menyelamatkan umat manusia melalui Nuh, bahtera Nuh yang dikerjakan selama 120 tahun dengan kuasa supranatural Tuhan, pekerjaan itu diselesaikan oleh Nuh dan keluarganya.
dalam 120 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah seharusnya semua orang akan tahu mengenai kehancuran, kebinasaan yang luar biasa yang akan datang menimpa umat manusia selama 120 tahun itu? Akan tetapi Alkitab menunjukkan bahwa banyak yang tetap tidak memahami, mengerti, atau bahkan mengetahui bahwa kehancuran akan datang ketika pada akhirnya Bahtera Nuh selesai dibangun. Itu berbicara bahwa adalah sangat penting untuk kita memperhatikan perkataan Tuhan ini. Tidakkah kamu mengetahuinya? Kita perlu tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak berlalu tanpa kita mengetahuinya dan mengalaminya. Ketika firman Tuhan berbicara mengenai Yesus yang datang menjelma sebagai manusia, lahir dari anak darah Maria, dan tinggal di antara manusia selama 33 tahun setengah. Begitu banyak orang Yahudi pada waktu itu masih tetap sampai hari ini belum mengetahui bahwa Mesias sudah datang dan masih tetap menunggu kedatangan Mesias. Ini semua menunjukkan bahwa setiap pekerjaan Tuhan, kita perlu membuka hati dan diri kita untuk mengetahui pekerjaan itu. Sehingga ketika itu dikerjakan oleh Tuhan, kita tidak sampai tidak mengalami apa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita ada di dalam masa di mana Tuhan sedang bergerak untuk menghilangkan segala hal, cacat, kerut, segala hal yang mempermalukan umat Tuhan, segala kegagalan dan kekalahan dari gereja Tuhan. Ini adalah programnya sebagaimana kita lihat dari Efesus 5 tadi. Program Tuhan di akhir zaman ini untuk mempersiapkan mempelai Kristus yang tidak ada cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tuhan sedang membangun sebuah gereja mempelai Kristus yang seperti itu, cemerlang, tanpa ada cacat sedikit pun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini Tuhan berbicara mengenai tahun Shalom. Nothing missing, nothing broken. Kita sedang ada di era di mana Tuhan sedang mengerjakan apa yang dikatakan Efesus tadi melalui kita. Kita perlu mengetahuinya. Tidakkah kamu mengetahuinya? Atau seperti orang-orang di zaman Nuh, mereka mungkin melihat Nuh, tapi memilih untuk tidak mau tahu. Atau memilih untuk tidak mengetahui. Atau tidak mempercayai. Atau tidak peduli. Jangan sampai kita seperti mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, persiapkan diri Anda untuk menikmati nothing missing, nothing broken sepenuhnya. Persiapkan dirimu dan buka dirimu untuk berenang di dalam sungai kemuliaan dan kebesaran keajaiban Tuhan. Seperti yang kita sudah belajar dalam pengajaran sebelumnya, kita membutuhkan hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat yang sejati hanya dapat datang dari Tuhan. Kita butuh hikmat itu untuk menikmati apa yang Tuhan sudah programkan bagi era kita sekarang ini, masa kita sekarang ini, untuk mengalami shalom sepenuhnya dalam hidup kita. Perhatikan bahwa sangkakala Allah telah dibunyikan untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita. Sangkakala yang memberitakan bahwa Allah sedang bergerak. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru, yang sedang datang. Allah telah memprogramkan itu, dan Dia sedang melakukan itu. Fase demi fase sedang dikerjakan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah gagal melakukan apa yang telah Dia rancangkan. Gereja sedang memasuki suatu fase yang baru, dan kita perlu mengenali apa yang sedang Tuhan kerjakan itu. Kita perlu memperhatikan dengan penuh perhatian dan kerajinan, supaya kita terhindar dari apa yang seharusnya tidak menimpa kita. Kehancuran dan kebinasaan yang akan menimpa seluruh bumi. Kita seharusnya tidak mengalaminya. Supaya kita dapat terhindar, seperti Nuh terhindar dari kehancuran yang datang pada zamannya, kita perlu membuka diri untuk mendengar. Mendengar dan mendengar dari Tuhan. Dengan penuh perhatian, dengan penuh kerajinan. Kita sedang berjalan dalam sebuah perjalanan dari satu fase kepada fase kemenangan berikutnya, di mana setiap titik,
kita akan melihat sesuatu yang baru dikerjakan Tuhan. Sebagai contoh, ketika umat Israel keluar dari Mesir di bawah Tuhan, memasuki tanah perjanjian, mereka mengalami hal yang baru, fase yang baru, demi fase yang baru. Sampai pada akhirnya, mereka sampai di tujuan. Demikian juga, menuju Kanaan sorgawi kita, kita membutuhkan cahaya, terang yang baru untuk memasuki setiap fase kemuliaan yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya dengan sangat bergembira, bergairah, memberitakan bahwa tanda dari Tuhan sudah dinyatakan lewat firman-Nya. Sangkakala dibunyikan yang memberitakan bahwa Tuhan telah mempersiapkan bahwa gerejanya akan mengalami kemuliaan sebagaimana Efesus 5 tadi katakan. Nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, tidak ada cacat atau kerut atau yang serupa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga dengan bergairah mau memberitahu bahwa sebagai bagian dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, Dia memberitakan pernyataan yang memberikan pewahyuan kepada kita, sehingga kita dapat memahami kegerakan, perbuatan Tuhan yang baru yang sedang dikerjakannya. Jadi buka telinga kita lebar-lebar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang Tuhan katakan mengenai waktu kita sekarang ini? Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 60 ayat 2 dan 3, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki jawaban, dan Tuhan menyingkapkan jawaban itu kepada umatnya. Mengenai segala kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa, Tuhan punya jawabannya. Tetapi jawabannya dinyatakan kepada umatnya. Kepada Anda dan saya, yang telinganya terbuka kepada Tuhan, dan dibuka untuk mendengarkan solusi dari Tuhan. Sehingga dengan jawaban itu, umatnya akan dapat bercahaya, bersinar di tengah kegelapan, dan menunjukkan terang Tuhan bersinar kepada orang-orang di dunia ini. Menunjukkan kepada mereka yang ada di dunia ini bahwa Tuhan memiliki jawabannya. Bahwa Tuhan memiliki jawaban atas segala kegelapan yang menutupi seluruh bumi. Ini juga berarti bahwa untuk kita bercahaya, untuk kita bersinar, kita memerlukan jawaban Tuhan itu. Dan itu menunjukkan bahwa kita perlu mengarahkan mata kita kepada Tuhan dan mendengarkan Dia. Ulangan pasal 8 ayat 3 mengatakan, jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Untuk bercahaya, kita membutuhkan roti dari sorga, yang memberi makan manusia roh kita, sehingga kita dapat mengenal jalan-jalannya Tuhan, dan dapat dipenuhi dengan hikmat Tuhan, yang akan membuat kita bercahaya, bersinar di bumi dengan kemuliaan Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat itulah yang menjadi terang dalam hidup kita, untuk kita bercahaya. Kita tidak bisa bercahaya tanpa terang Tuhan itu. Kita tidak bisa bercahaya di tengah kegelapan, hanya dengan mengandalkan kerajinan atau kekuatan kita. Amsal 19 ayat 2 mengatakan bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi, kita butuh hikmat Tuhan, terang Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, untuk kita bercahaya di tengah kegelapan. Inilah caranya Tuhan. Solusi dari segala kesulitan yang sedang melanda di seluruh dunia hari ini, bahkan di masa kapanpun di sepanjang sejarah, hanya dapat dinyatakan lewat manifestasi dari kemuliaan Tuhan, dari hikmat Tuhan, dari terang Tuhan tadi dalam hidup anak-anaknya. Waktunya sudah tiba untuk kemurahan Tuhan dinyatakan lewat anak-anaknya di bumi ini,
Roma 8 ayat 19 sampai 21 menyatakan mengenai hal ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ada sebuah keadaan di mana seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Kapan saat itu? Saat di mana kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Disitulah saatnya di mana dibutuhkan terang Tuhan dinyatakan lewat anak-anak Tuhan. Ini adalah sebuah misteri yang sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu oleh Tuhan. Segala kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Tuhan. Semua telah dirancang oleh Tuhan jawabannya. Dia tahu apa yang menjadi solusi dari segala kegelapan manusia di segala masa, termasuk hari ini. Oleh sebab itu, yang kita perlu perhatikan adalah perkataan Tuhan tadi. Tidakkah kamu mengetahuinya? Dia mau kita mencari jawabannya dari Dia. Dia mau kita mengetahui bahwa hal baru yang Dia kerjakan itu sudah terjadi dan sedang terus bekerja. Dia mau kita mengetahuinya. Untuk apa? Untuk dapat turut bersinar. Sebagai anak-anaknya, bagian kita, program Tuhan untuk kita adalah bersinar bersama dengan semua anak-anaknya yang lain. Akan tetapi untuk bersinar, kita butuh cahaya, terang. Itu sebabnya kita harus mengizinkan diri kita dipenuhi dengan terang. Dan bukannya mengizinkan diri kita dipenuhi dengan kegelapan dunia ini. Sebaliknya, kita membuka diri kita untuk manifestasi dari terang Tuhan dinyatakan, sehingga menghancurkan kegelapan yang ada di sekitar kita di dunia kita ini. Kita tidak bisa menjadi bagian dari segala kehancuran, kegagalan, dan kekurangan yang terjadi di muka bumi ini. Seluruh ciptaan menantikan terang Tuhan dinyatakan lewat Anda dan saya. Dan solusinya ada pada Tuhan. Dan Dia mau memberikannya kepada Anda dan saya. Kita butuh terang itu. Tapi bagaimana terang itu dapat sampai kepada kita? Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, The entrance of thy word giveth light. Masuknya firman Tuhan memberi terang. It giveth understanding unto the simple. Dia memberi pemahaman, pengertian kepada mereka yang sederhana. Jadi kita butuh firman Tuhan masuk ke dalam diri kita. Karena masuknya terang Tuhan, masuknya firman Tuhan itulah yang membawa terang ke dalam hati kita. Kalau firman Tuhan masuk ke dalam diri kita, the entrance of thy word, masuknya firman Tuhan akan memberikan cahaya ke dalam diri kita, cahaya ke dalam hati kita, yaitu cahaya yang kita butuhkan untuk bersinar di dunia ini, di tengah kegelapan dunia. Adalah hikmat untuk nomor satu menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan firman-Nya. Jalan-jalannya untuk kita dapat bersinar di dunia yang gelap ini. Adalah hikmat untuk terlebih dahulu menyadari bahwa kita tidak dapat bersinar sekalipun kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak dapat bersinar di dalam kegelapan tanpa terlebih dahulu dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Terang yang masuk ke dalam diri kita. Tanpa terang itu, tidak ada bersinar. Oleh sebab itu, kita perlu membuka diri kita. Tidak ada kerajinan, tidak ada usaha. Cukup untuk dapat bersinar di dalam kegelapan. Hanya terang yang dapat melenyapkan kegelapan. Hanya terang yang dapat membuat kegelapan lenyap dengan sendirinya. Itu sebabnya, sebagaimana Amsal 19 ayat 2 tadi katakan, bahkan kerajinan pun tanpa pengetahuan, kerajinan pun sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, musuh-musuh Tuhan membuat seluruh dunia hari ini meratap, bersusah. Akan tetapi, kita tahu bahwa Tuhan punya jawabannya. Jawaban dari Tuhan akan membuat dunia yang mengerang di dalam penderitaan yang dikerjakan oleh iblis, melalui segala kegelapan yang dilakukannya,
Terang dari Tuhan itu akan membuat musuh-musuh kita bertekuk lutut di hadapan nama Yesus. Terang dari Tuhan itu akan membuat perbuatan iblis dihancurkan. Dan di dalam nama Yesus setiap usahanya dibinasakan. Terang dari Tuhan akan membuat kita naik dan bercahaya di bumi ini. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Ini adalah program Tuhan untuk Anda dan saya. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti, Dia akan menjadi satu-satunya yang dinantikan oleh dunia. Dia akan menjadi segalanya di dalam segalanya, sesuai dengan nubuat yang firman Tuhan sudah katakan. Dan seluruh ciptaan, kata firman Tuhan, menantikan Dia. Jadi, Anda dan saya dapat menjadi solusi, yaitu orang-orang yang bercahaya, bersinar dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan, yang membawa musuh-musuh yang menindas umat manusia hari ini, itu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Atau kita juga dapat menjadi terhitung di antara mereka yang hari ini masih mengerang di bawah tekanan pekerjaan musuh. Kita perlu memilih dengan bijaksana untuk menjadi solusi, untuk menjadi pemenang-pemenang yang membawa kemenangan Kristus termanifestasi lewat hidup kita, bercahaya di bumi ini, lewat hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, pilihlah hikmat. Amsal 8 ayat 15 mengatakan, karena aku, yaitu hikmat, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Yesaya 2 ayat 2-3 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hikmat Tuhan, jalan-jalan yang diajarkannya, itulah yang akan membuat kita bersinar dengan kemuliaan Tuhan di bumi ini, dan memerintah atas penguasa dunia yang gelap ini, yaitu iblis dan semua bawahannya. Hikmat Tuhan, jalan-jalan yang diajarkannya, itu yang akan membuat kita bersinar dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Memerintah, saya katakan sekali lagi, atas penguasa dunia yang gelap ini, yaitu iblis dan segala setan-setannya. Ada gelombang hikmat Tuhan yang datang kepada gereja seperti ombak yang datang ke pantai. Terus dan terus datang. Dia terus datang kepada gereja Tuhan untuk membuat gereja Tuhan bebas dari segala kerut atau cacat atau segala sesuatu yang serupa itu. Dan hikmat Tuhan itu adalah jawaban bagi kegelapan dunia yang sedang terjadi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhan sedang memenuhi gerejanya. Oleh sebab itu kita perlu membuka diri kita untuk menerima hikmat itu. Dunia belum mengenal hikmat Tuhan itu. Hikmat itu dinyatakan kepada gereja Tuhan. Sebagaimana di zaman Yusuf di Mesir dahulu, orang-orang tidak dapat menemukan jawaban atas masalah mereka, sampai mereka menjemput seorang umat Tuhan yang sedang ada di dalam penjara mereka, penjara Mesir. Dan setelah Yusuf dijemput dari penjara dan membuka mulutnya dan berbicara hikmat dari Tuhan, Firaun berkata, Kejadian 41 ayat 39 mengatakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sangat nyata kalau Anda lihat ayat ini, bahwa Firaun tidak melihat atau bicara soal intelektualisme. Bukan intelektualisme, kepandaian atau pengetahuan Yusuf yang membuat Firaun tercengang. Adalah pewahyuan dari Tuhan yang dilihat oleh Firaun. Firaun tidak melihat bahwa Yusuf sangat pandai atau sangat berpengetahuan, sekalipun memang Yusuf memiliki kepandaian dan pengetahuan. Akan tetapi, yang memberikan jawaban yang begitu mencengangkan untuk menjawab masalah mengenai masa depan Mesir, agar supaya tidak hancur dalam malapetaka yang akan datang, adalah
hikmat Tuhan yang dilihat oleh Firaun mengalir dari mulut Yusuf dan menjawab apa yang kalau tidak dijawab oleh hikmat Tuhan akan menjadi kehancuran bagi Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang dilihat oleh Firaun adalah Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Adalah sesuatu yang datang dari Tuhan dan bukan pengetahuan atau kepandaian Yusuf. Orang dapat berkata apapun mengenai Yusuf, tapi ketika tiba waktunya hikmat Tuhan dimanifestasikan, didemonstrasikan, maka tidak ada yang dapat mereka katakan ketika Tuhan memberikan hikmat, memberikan jawaban yang begitu menakjubkan, mengalir keluar lewat Yusuf. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah dikatakan hal yang sama mengenai Anda, mengenai setiap kita yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada Anda hikmat, demonstrasi dari hikmatnya, sehingga menghasilkan jawaban, perbuatan yang menakjubkan lewat Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada gelombang hikmat yang sedang melanda gereja Tuhan hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri. Sebagaimana Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2 menubuatkan mengenai datangnya suatu generasi di akhir zaman ini yang akan sedemikian rupa memperlihatkan kekuatan kuasa Tuhan, terang Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi. Yoel 2 ayat 1 dan 2 berbicara mengenai generasi yang luar biasa ini. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Ini dia. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang sedang Tuhan kerjakan lewat Anda dan saya hari-hari ini. Dia sedang membangkitkan suatu generasi yang kuat. Tidakkah kamu mengetahuinya? Kata Tuhan. Generasi itu sedang bangkit sekarang. Sejak penciptaan adalah hikmat Tuhan yang selalu menghasilkan terobosan dalam hidup manusia. Firman Tuhan penuh dengan contoh mengenai terobosan-terobosan dan mukjizat-mukjizat yang terjadi ketika hikmat Tuhan dimanifestasikan lewat bejana-bejana tanah liat, yaitu manusia. Setiap kali bejana tanah liat atau manusia itu beroperasi sesuai hikmat Tuhan, selalu terjadi promosi ilahi, loncatan, dan prestasi yang menakjubkan, bangkit, naik dalam kemuliaan. Dan setiap kali hikmat Tuhan bekerja, hikmat itu membawa mereka yang menerima hikmat itu menjadi penuh dengan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kekacauan dan segala kesusahan yang terjadi pada masanya, Abraham oleh hikmat Tuhan tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya melakukannya dan mengalami kemenangan. Demikian juga Ishak yang mengikuti hikmat Tuhan, menabur di tengah kekeringan. Sehingga justru karena hikmat Tuhan itu, dia mengalami kelimpahan yang luar biasa dan menjadi objek iri hati bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dia berhasil dengan luar biasa, naik dari kemiskinan dan kekurangan kepada posisi di mana dia menjadi manusia terkaya pada generasinya saat itu. Yakub juga memanifestasikan hikmat Tuhan sehingga dia menerima hasil yang luar biasa melalui peternakannya, dan itu menghasilkan terobosan yang hari ini pun masih sulit untuk dapat dipenuhi dengan segala teknologi manusia modern yang luar biasa. Dia juga menjadi cerita sukses karena hikmat Tuhan. Juga Yusuf yang Anda sudah dengar tadi. Cerita sukses di mana seorang yang meluncur naik tinggi dari penjara yang paling bawah menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir di bawah Firaun. Ketika hikmat Tuhan bekerja, adalah sangat nyata bahwa hikmat dibutuhkan untuk membuat promosi ilahi menjadi bagian yang Anda nikmati dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gelombang-gelombang hikmat Tuhan sedang datang. Oleh sebab itu buka hatimu untuk menerima apa yang Tuhan sedang katakan.
hikmat Tuhan sedang dicurahkan berlimpah-limpah. Ini waktunya dengan hikmat Tuhan itu, tidak bagi segelintir orang saja, tapi bagi seluruh gereja Tuhan untuk mengalami, menjadi terang, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nothing missing, nothing broken. Shalom terjadi, dan mereka bercahaya di tengah kegelapan ini. Adalah rancangan kekal Tuhan untuk membuat gerejanya berkuasa dan memerintah di bumi ini atas segala rancangan jahat iblis dan segala rancangan pekerjaan yang membuat kekacauan dan kehancuran di bumi ini. Tuhan telah memprogram untuk gerejanya memerintah atas segalanya itu dan memanifestasikan beragam hikmat Tuhan. Lewat manifestasi beragam hikmat Tuhan itu, musuh dihancurkan segala pekerjaannya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Efesus pasal 3 ayat 8-11 katakan. Dan manifestasi dari hikmat Tuhan akan selalu membawa promosi, kehormatan, dan umur panjang bagi gereja Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, dan dia pasti melakukannya. Yesaya 14 ayat 27 mengatakan, Tuhan semesta alam telah merancangkan. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dengan hikmatnya, Tuhan akan membuat gerejanya bercahaya di bumi dan menjadi jawaban atas segala hal yang tidak dapat dijawab dengan segala kemajuan dan kepandaian manusia. Dengan hikmat, gereja Tuhan akan memerintah atas segala kuasa kegelapan yang menindas umat manusia dengan segala penderitaan yang mereka kerjakan. Hikmat adalah alat yang digunakan Tuhan sejak semula untuk mengerjakan segala hal. Amsal 3 ayat 19 mengatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Apa saja yang dihasilkan hikmat Tuhan lewat umatnya? Amsal 3 tadi ayat 13-24 mengatakan umur panjang, kelimpahan, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita. Apa itu hikmat? Kalau Anda bertanya, maka jawabannya sederhana. Hikmat adalah mendapatkan pemahaman mengenai jalan-jalannya Tuhan. Ini bukan hasil pemikiran, tapi penyingkapan dari bagaimana Tuhan menjawab setiap hal dalam hidup ini. Amsal 8 ayat 11 mengatakan hikmat itu lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 16 ayat 16 mengatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hikmat adalah mengetahui dari firman Tuhan kemana harus pergi dan bagaimana menjawab, bagaimana mengatasi atau bertindak atas suatu situasi, sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan. Hikmat adalah mengetahui bagaimana dapat menjalani hidup ini dengan penuh kemuliaan Tuhan. Amsal 8 ayat 12, 14, 15, 18 mengatakan, Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ingat, hikmat adalah mendapatkan pemahaman mengenai jalan-jalannya Tuhan. Yeremia 6 ayat 16, Tuhan sendiri mengatakan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Garis bawah itu. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Kata Tuhan. Tuhan berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan. Tanyakanlah mana jalan yang baik. Ini firman Tuhan. Jalan yang dahulu kala, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hikmat akan membawa engkau kepada ketenangan. Salah satu tanda bahwa ini adalah akhir zaman adalah bahwa Tuhan menyingkapkan jalan-jalannya dengan berlimpah-limpah. Dan jalan-jalan Tuhan selalu baik, selalu benar, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Sekalipun itu adalah jalan-jalan yang dahulu kala, tapi dia selalu tidak pernah ketinggalan zaman. Dan jalan itu akan selalu membawa ketenangan. Ketika Tuhan memberitahu jalan-jalannya, mulai bekerja dengan hikmat yang disingkapkan lewat gerejanya, maka dunia akan mulai menghargai jalan-jalan yang maha tinggi, yang firman Tuhan katakan jauh lebih tinggi dari jalan manusia manapun. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jalan Tuhan lebih tinggi,
jauh lebih superior, lebih tinggi dari jalan-jalan dunia. Dan itu sebabnya tidak ada pendidikan dunia, apapun juga, yang diperoleh oleh mereka yang ada di luar Tuhan, yang dapat menyamai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ketika hikmat bekerja, hasil dari hikmat tidak akan pernah dapat disamai oleh dunia ini. Bukankah Amsal tadi mengatakan dia lebih berharga dari permata? Dia akan membawa hasil yang jauh lebih tinggi. Karena jalan-jalan hikmat adalah jalan-jalan supranatural. Oleh sebab itu segala usaha natural yang terbaik sekalipun tidak akan dapat menyamai jalan-jalan hikmat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda memperoleh hikmat, Anda akan mendapat hasil sebagaimana dunia tidak akan pernah bisa menyamainya. Berserulah kepada hikmat. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada hikmat, berteriaklah kepada hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan, dan buka diri Anda untuk mendengar dari firman-Nya. Sebab hanya dengan hikmat, kemenanganmu di dunia ini dipastikan. Itu sebabnya, ketika hikmat bekerja, orang lewat mana hikmat itu bekerja akan selalu ada di tempat yang lebih tinggi dari segala yang dikerjakan oleh dunia ini. Engkau akan melihat hasil hikmat adalah hasil supranatural dan bukan hal yang natural. Hikmat supranatural adalah kemampuan supranatural untuk menghasilkan solusi atas masalah yang terlalu sulit yang tidak mungkin dijawab oleh pikiran natural manusia. Dengan hikmat Tuhan, engkau akan memahami cara kerja jalan-jalannya Tuhan dan bagaimana hasil yang ajaib dapat engkau peroleh. Ingat, hikmat bukan akal sehat biasa. Hikmat adalah pikiran berdasarkan firman Tuhan. Kemampuan untuk beroperasi sesuai dengan apa yang firman Tuhan singkapkan di dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana beroperasi dalam hidup ini? Dengan pewahyuan yang disingkapkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika engkau berjalan mengikuti firman Tuhan, bukan sekedar huruf, tapi pemahaman yang disingkapkan firman itu, engkau akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan lewat Anda ketika hikmat bekerja. Ketika hikmat bekerja, maka hasil yang Anda peroleh bukan hasil natural, tapi hasil supranatural. Nothing missing, nothing broken. Di tahun Shalom ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, izinkan saya berdoa untuk Anda untuk segala kebutuhan yang mungkin Anda miliki. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, iblis hentikan segala upayamu mencuri dari umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala suplai supranatural yang sudah disediakan oleh Allah bagi mereka, sampai ke dalam hidup mereka, sepenuhnya dalam nama Yesus. Ada yang sakit, buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit atas tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan dalam nama Yesus, setiap gejala, angkat semuanya iblis, dan tinggalkan mereka. Dan dalam nama Yesus aku perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Karena itu sehat sempurna, pulih sempurna, sembuh sempurna dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Anda memiliki kesaksian atau Anda rindu didoakan, Anda dapat menuliskan kesaksian Anda atau permohonan doa Anda ke alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa. Kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sekali lagi angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang seluruh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan mengenyangkan engkau dengan panjang umur. Tuhan menggenapkan hari-harimu dan memenuhinya dengan segala kebajikan. Di dalam nama Yesus, umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Tidak ada yang jahat yang mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Amin.